Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Materi kita kali ini adalah materi tentang transformasi geometri. Dalam materi transformasi geometri ini, yang akan kita bahas adalah materi refleksi atau kita kenal dengan istilah pencerminan. Adapun kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu KD 3.24 dan KD 4.24, yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran kita pada transformasi geometri ini, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat yang tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menghubungkan konsep-konsep refleksi terkait dengan konsep matrik dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matrik dengan benar. Yang keempat adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matrik dengan benar. Pendekatan yang kita gunakan di sini adalah pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan teknologi, pedagogik, serta konten. Model pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah Project Based Learning atau PGBL, serta metode yang kita gunakan di sini adalah diskusi kelompok dengan tanya jawab. Yang perlu kita ketahui seperti apa sih langkah-langkah dalam pembelajaran PGBL atau Project Based Learning ini. Langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam model pembelajaran Project Based Learning atau PGBL ini, yang pertama adalah penentuan pertanyaan yang mendasar. Karena di sini kita akan membahas materi transformasi geometri yaitu refleksi, maka pertanyaan yang mendasar yang mesti kita ketahui adalah seperti apa sifat-sifat refleksi anak yang pernah mereka alami. Yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Jadi, siswa mampu menciptakan sebuah proyek atau sebuah proyek dari dasar refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah langkah yang mesti diketahui oleh guru adalah memantau kerja siswa atau kemajuan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Yang keempat adalah mengevaluasi pengalaman serta langkah-langkah dalam penarikan kesimpulan terhadap proyek yang mereka buat dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini muncul sebuah pertanyaan, apa itu transformasi geometri? Di mana transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri, yang diakibatkan oleh translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, transformasi bersesuaian matrik, rotasi atau perputaran, serta refleksi atau pencerminan. Nah, istilah lain dalam dilatasi ini adalah pergeseran serta pengecilan. Seperti apa penerapan transformasi geometri ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari banyak prinsip transformasi geometri yang sering digunakan, seperti dalam pembuatan bidang seni arsitektur, misalnya pembuatan pola batik, anyaman bambu, mosaik, atau hiasan dinding. Yang kedua adalah penerapan transformasi dalam teknologi, yaitu dalam pengeditan foto,
pengeditan video, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan penerapan transformasi geometri yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada materi transformasi geometri yang kita bahas kali ini, yaitu pencerminan atau refleksi. Seperti apa itu pencerminan? Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan pencerminan. Dan seperti apa bayangan-bayangan yang kita lihat dalam cermin. Pencerminan itu merupakan memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis dalam pencerminan, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Seperti gambar segitiga ABC yang kita lihat. Nah, di sini segitiga ABC disebut dengan benda asli. Garis putus-putus yang berwarna merah disebut dengan garis pencerminan, sedangkan A aksen, B aksen, dan C aksen, artinya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC. Maka titik A adalah titik A, bayangannya adalah A aksen, sedangkan titik B bayangannya adalah B aksen, serta titik C bayangannya adalah C aksen. Garis putus-putus yang berwarna merah adalah garis pencerminan. Nah, hal yang perlu kita ketahui di sini adalah apa saja garis pada pencerminan atau refleksi. Nah, garis pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Artinya adalah sumbu X atau garis yang berwarna merah ini adalah menjadi cermin kita. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu garis tegak yang berwarna merah ini adalah contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya adalah garis pencerminan yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Artinya garis miring yang berwarna merah ini artinya nilai Y sama dengan X. Garis pencerminan yang keempat adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y. Nah, seperti gambar berwarna merah atau garis berwarna merah yang kita lihat pada koordinat kartesius. Selanjutnya adalah garis pencerminan yang kelima adalah pencerminan terhadap sumbu X sama dengan A, di mana A ini adalah sebuah nilai, yaitu nilainya bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5. A-nya juga bisa bernilai negatif ya, yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan pada koordinat kita yang di samping, nilai A-nya sama dengan 4. Artinya pencerminannya terhadap sumbu X sama dengan 4. Selanjutnya adalah garis pencerminan kita, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B. Sama dengan nilai X sama dengan A, maka nilai Y sama dengan B ini, yaitu B-nya itu adalah sebuah nilai. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. B-nya juga bisa negatif ya, bisa min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan juga, pada gambar kita di samping, maka nilai B sama dengan 3. Maka pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan 3. Seperti itu ya. Pencerminan kita selanjutnya, yaitu pencerminan yang ketujuh, adalah pencerminan terhadap titik pusat, yaitu titik 0,0, yaitu pada koordinat kartesius digambarkan pada titik pusat, yaitu pada titik yang berwarna merah ini, yaitu titik 0,0. Nah, itulah garis-garis pencerminan yang perlu kita ketahui pada koordinat kartesius. Ada 7 garis pencerminan yang mesti kita ketahui. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi refleksi atau pencerminan, hal-hal yang perlu kita ketahui di sini adalah materi prasyarat, yaitu persamaan garis, matrik, dan lain-lain yang mesti kita ketahui di sini. Nah, mari kita lihat kemampuan awal kamu
terkait dengan materi matrik persamaan garis. Nah, soal yang pertama adalah diketahui matrik A yaitu 5 dan min 3 dan matrik B 8, 11. Maka hasil dari matrik A ditambah matrik B, yang B adalah matrik B dikurang matrik A. Soal yang kedua, persamaan garis yang melalui titik R dalam kurung min 3, min 2 dengan gradien 2. Nah, silakan kamu kerjakan di buku latihan. Sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.